datang di video ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang keseimbangan kurva ISLM, yaitu bagaimana keseimbangan ekonomi terbentuk dari sisi pasar barang dan pasar uang. Yuk simak sampai selesai. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa terdapat dua pasar barang yang penting. Pertama yaitu ada pasar penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada permintaan dan penawaran uang. Nah, ketika dua pasar tersebut disatukan dalam satu perekonomian, maka akan terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang akan dinamakan sebagai ISLM. Ada dua jenis pasar. Saya ulang kembali. Yang pertama ada pasar barang, adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar ini juga sering diistilahkan dengan sektorial. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga I dengan pendapatan nasional atau Y, yang menunjukkan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Contoh sederhananya saya ambil dari perekonomian dua sektor, di mana Y sama dengan C plus I, maka substitusikan C ke kiri menjadi Y min C sama dengan I. Konteksnya di sini ketika teman-teman mempunyai pendapatan, kemudian digunakan untuk konsumsi, maka sisanya itu disebut sebagai tabungan, di mana Y min C sama dengan I, atau itu sudah bisa disebut sebagai S sama dengan I atau IS. Yang kedua ada pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan uang atau liquidity preference yang disimbolkan dengan L dan penawaran uang atau money supply yang disimbolkan dengan M. Jadi ketika terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, itu disebut sebagai LM. Kurva LM adalah yang menunjukkan besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan pasar uang di dalamnya. Nah, bagaimana sih keseimbangan pasar uang dengan pasar barang dan jasa itu terjadi? Nah, di sini saya akan gambarkan kurva yang menghubungkan antara tingkat suku bunga yang disimbolkan dengan I pada sumbu X-nya dan pendapatan nasional yang disimbolkan dengan Y pada sumbu Y-nya. Biasanya di sini teman-teman juga sering menemukan bahwa kurva yang berwarna merah itu adalah kurva yang menggambarkan LM, dan warna ungu adalah kurva yang menunjukkan IS. Selain itu perpotongannya juga yang di tengah itu disebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, dari kedua kebijakan ini saya akan memberikan penyederhanaan yang simpel, di mana saat terjadi kebijakan fiskal maka digambarkan dengan IS, dan saat terjadi kebijakan moneter digambarkan dengan LM. Kebijakan moneter dan fiskal itu, kalau untuk moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral, dan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian sekarang bagaimana nih kalau misalkan dua kebijakan itu bergeser? Untuk yang bergeser sepanjang kurva itu dipengaruhi oleh yang ada di sumbu vertikal dan horizontal. Berarti suku bunga berubah, maka dia tidak akan menggesernya tapi hanya akan menggerakkannya. Nah, sekarang saya kasih contoh seperti pada gambar, di mana saat suku bunga berada di bagian paling bawah, yang pertama, kemudian naik di bagian yang kedua atau yang tengah, maka dia hanya akan menggerakkannya, bukan menggesernya. Bagaimana yang menggeser? Berarti selain suku bunga kalau yang menggeser. Nah, simpel kan? Kemudian teman-teman ketika kita berbicara moneter dan fiskal, mereka ini mempunyai kebijakan yang mirip. Kebijakan apakah itu? Yang biasa kita sebut dengan kebijakan ekspansif dan kontraktif, di mana
Diibaratkan kontraktif itu pada kondisi inflasi, sedangkan ekspansif itu adalah kondisi yang deflasi atau perekonomian sedang lesu. Nah, moneter dan fiskal ini mempunyai ekspansif dan kontraktif. Jadi misalnya gini, ketika perekonomian sedang lesu, pasti perbankan atau bank sentral melalui kebijakan moneternya akan melakukan kebijakan yang ekspansif. Salah satunya dengan cara nurunin suku bunga. Ketika suku bunga diturunin, dia akan menggerakkan LM, tetapi tidak menggesernya. LM yang mungkin sebelumnya berada di keseimbangan yang pertama, dia akan menggeser atau menggerakkan ke keseimbangan yang kedua, kecuali ekspansif yang kebijakannya tanpa suku bunga. Misalnya dia menambah atau mengurangi cadangan wajib minimum atau melakukan kebijakan kredit yang longgar. Nah, ketika kita ngomong bank sentral mengurangi cadangan wajib minimum supaya perdatan perekonomiannya banyak, dengan istilah lain, perbankan tersebut melakukan kebijakan moneter yang ekspansif. Dan ketika ekspansif, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Saya namakan dengan LM2, itu dia melakukan kebijakan yang ekspansif. Maka akan muncul keseimbangan yang baru pada saat suku bunga berada di bagian sini. Ketika ekspansif menurunkan cadangan wajib minimum, akan menimbulkan penurunan tingkat suku bunga dari I yang pertama ke I yang kedua. Lalu efeknya terhadap pendapatan nasional bagaimana? Nah, ini bisa dilihat ketika I yang pertama, dia Y-nya berada di Y1. Ketika perekonomian tidak atau sedang lesu, maka pemerintah atau bank sentral melakukan kebijakan moneter yang ekspansif. Tujuannya biar perekonomian jadi meningkat. Biar perekonomian meningkat lagi, pemerintah melakukan moneter yang ekspansif. Jadi dia akan menggeser ke kanan, dan bagaimana akibatnya terhadap pendapatan nasional. Nah, dia akan bergerak ke kanan, yang mana artinya ketika semakin ke kanan, maka pendapatan nasional diharapkan semakin bertambah. Dan itu efeknya terjadi ketika terjadi keseimbangan yang baru di situ. Itu kan kalau ekspansif nih, gimana nih kalau misalkan kontraktif? Kalau kontraktif itu kebalikan dari ekspansif. Bisa jadi sesudah terjadi inflasi atau ketika terjadi inflasi, kita berbicara moneter lagi. Nah, di sini akan bergeser ke kiri LM-nya, jadilah LM3, dan muncul keseimbangan yang baru. Dengan begitu pula, Y-nya akan turun serta berpengaruh terhadap tingkat suku bunga yang awalnya berada di Y yang pertama, jadi di I yang pertama jadi naik ke I yang ketiga, dan suku bunga akan naik. Nah, simpel. Sekarang gimana nih kalau misalkan kurva IS-nya? Kalau misalkan pemerintah melakukan kebijakan yang ekspansif, jadi fiskal yang ekspansif, bukan bank sentralnya atau bank Indonesianya ya, tetapi pemerintahnya yang melakukan kebijakan yang ekspansif. Salah satu contohnya apa? Ini saya kasih contoh, yaitu ketika pemerintah menambah pengeluaran. Nah, sekarang misalnya gini, ketika perekonomian sedang lesu, pemerintah pasti melakukan kebijakan yang ekspansif, ya, untuk meningkatkan perekonomian. Dan saat COVID waktu itu terjadi perekonomian sangat lesu sekali. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan cara menambah pengeluaran pemerintah. Dalam waktu itu, pemerintah ngeluarin bantuan untuk misalnya kartu prakerja dan lain sebagainya. Nah, itu bantuan-bantuan yang dilakukan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif. Nah, kebijakan fiskal yang ekspansif itu dia akan menggeser kurva IS, jadi bukan LM.
Kenapa dia bisa menggeser kurva IS? Yang mana kurva IS itu merupakan pasar barang dan jasa ketika pemerintah memberikan bantuan untuk menambah pengeluaran pemerintah dengan harapan konsumsi masyarakat akan bertambah. Ketika konsumsi masyarakat bertambah, maka demand akan naik. Ketika demand naik, produksi akan naik dan perekonomian akan meningkat. Dan harapannya adalah itu. Nah, sekarang maka dari itu ketika dilakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, maka akan terjadi pergeseran kurva IS ke sebelah kanan. Tapi satu sisi positifnya ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, nah di sini Y atau pendapatan nasional itu akan naik dari Y1 ke Y2 karena pemerintah melakukan kebijakan yang ekspansif dengan digambarkan pada kurva IS yang bergeser ke sebelah kanan. Nah, sekarang gimana nih kalau misalkan tingkat suku bunga naik? Terus kalau misalkan pemerintah tidak sama dengan bank sentral, berarti pemerintah udah ekspansif IS-nya, sudah ke kanan, dari IS1 ke IS yang kedua. Tetapi bank sentral malah melakukan kebijakan yang kontraktif, berarti LM-nya bergeser ke sebelah kiri. Nah, ketika terjadi keseimbangan yang baru antara E1 ke E2, efeknya adalah Y-nya naik, lalu bank sentral melakukan kebijakan fiskal yang kontraktif dengan cara naikin suku bunga atau menambah cadangan wajib minimum, maka LM akan bergeser ke sebelah kiri dan saya gambarkan sebagai LM2. Nah, ketika LM bergeser ke sebelah kiri, maka akan terjadi keseimbangan yang baru, yakni keseimbangan yang ketiga. Ketika pemerintah melakukan kebijakan yang ekspansif, tetapi jika mereka tidak sama, maka yang terjadi adalah suku bunganya naik lebih tinggi, yang akan mengakibatkan yang sebelumnya Y-nya ada di Y2, Y akan balik lagi ke Y1, dan saya gambarkan sebagai Y3. Nah, menurut kalian gimana nih? Efektif atau enggak? Ketika pemerintah udah nambah pengeluaran, udah memberikan APBN yang lebih banyak untuk sektor pengeluarannya, tapi malah pendapatan nasional turun. Yang sebelumnya udah naik ke Y yang kedua, dia malah balik lagi ke Y yang satu. Yang saya gambarkan Y3 pada gambar. Atau ketika mereka dilakukan bersamaan, interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal tetapi mereka tidak sinkron dengan harapan pemerintah melakukan tambahan pengeluaran, IS-nya akan bergeser ke sebelah kanan berakibat pada pendapatan nasional naik, tapi malah moneternya atau bank sentralnya melakukan kebijakan yang kontraktif. Fiskal ekspansif, moneter kontraktif. Efeknya apa? Gak akan terjadi apa-apa. Dan bisa dilihat pada gambar, Y-nya itu tidak berubah. Yang awalnya di Y1 naik ke Y2 lalu balik lagi ke Y yang 1, yaitu Y3. Nah, sedikit kesimpulan dari materi kali ini, yaitu ketika perubahan kebijakan fiskal, misalkan peningkatan belanja pemerintah, maka kurva IS-nya akan bergeser. Dan jika perubahan kebijakan moneter itu terjadi, misalkan nih penurunan suku bunga, maka kurva LM akan bergeser. Interaksi antara kedua kurva ini membentuk titik keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memahami model ISLM, kita dapat melihat bagaimana kebijakan fiskal dan moneter bekerja sama untuk mencapai stabilitas ekonomi melalui pengaruhnya terhadap suku bunga dan pendapatan nasional. Ya, jadi seperti itulah penyederhanaan dari penjelasan analisis keseimbangan kurva ISLM yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi bahan inspirasi bagi semua orang, termasuk saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.